Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, dan ini sahabat budaya. Hari pagi yang sungguh luar biasa. Saya bersama Kang Tris dari Desa Menari, tepatnya di Dusun Tanon, Desa Ngerawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Nah, mungkin Bapak Ibu, pemirsa semua, ada yang belum tahu sama sekali, atau sudah mengenal sekali karena beliaunya orang terkenal di Kabupaten Semarang terkait dengan budaya dan kreativitasnya ya Pak ya. Nah, mungkin diperkenalkan dulu Kang Tris. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para pemirsa semuanya, perkenalkan saya Trisno, nama asli saya, biasa dipanggil Kang Tris. Saya adalah pengelola laboratorium sosial Desa Menari yang terletak di Dusun Tanon, Desa Ngerawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, tepatnya di sisi timur Gunung Telomoyo. Oke, masih di Getasan. Jadi di sini untuk kita bicara tentang pertanian, lahannya, tanahnya sangat subur sekali. Kang Tris, saya mau tanya nih, kok dinamai Desa Menari, Kang Tris? Apa semuanya jadi penari atau gimana, Kang Tris? Oke, jadi gini Mas, Desa Menari itu kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah konsep laboratorium sosial. Jadi kita konsep laboratorium sosial yang bergerak di ranah konservasi 3 hal. Yang pertama adalah konservasi profesi asli masyarakat, yang kedua adalah konservasi dolanan tradisional, yang ketiga adalah konservasi konservasi kesenian lokal. Jadi pertanian atau profesi asli masyarakat, dolanan tradisional, dan kesenian lokal. Itu adalah konsep pemberdayaan yang kita buat, kemudian bersama-sama masyarakat ini. Dan kita kan tidak memungkiri bahwa dalam konsep pemberdayaan itu kan kita butuh banyak biaya, Mas. Tuh, banyak biaya. Maka kita saat itu berpikir bagaimana kita punya ide, punya gagasan, tapi terbiayai dari apa yang kita lakukan. Maka kita mengambil pendekatan pariwisata. Jadi desa wisata ini sebenarnya sebagai salah satu pendekatan saja bagi kami untuk bagaimana menjalankan konsep laboratorium sosial yang ada di tempat kami. Keren, luar biasa. Sahabat desa, Kabupaten Semarang punya satu potensi yang sangat luar biasa dengan Desa Menari. Jadi sebuah laboratorium sosial, konservasi itu berarti perlindungan dia, Pak. Iya, betul. Bagaimana ingin melestarikan kembali tentang pertaniannya, di mana potensi lokal gitu ya. Kemudian dolanan tradisional, kemudian yang satu lagi kesenian. 3 itu ya. Nah, artinya desa ini sebelumnya sudah memiliki potensi tersebut. Kemudian Kang Tris ini bagaimana mencoba mengkrit menjadi sebuah ini loh potensiku yang artinya bisa ditangkap dari mungkin BUMN, CSR atau pemerintah untuk pengembangannya. Nah, ini bagaimana Mas? Dari awalnya tuh seperti apa sebenarnya potensi lokal yang ketiganya itu, Mas? Kalau potensi ketiga yang saya sebutkan tadi memang itu sudah inherent melekat di Desa Ngerawan atau di Kecamatan Getasan sendiri begitu ya. Karena memang mayoritas masyarakat di Kecamatan Getasan termasuk di Desa Ngerawan itu ya para petani dan peternak. Itu kan memang pekerjaan pekerjaan utama mereka. Kemudian kita yaitu awalnya sebenarnya begini Mas Budi. Kami ini kan awalnya desa IDT ya, Impres Desa Tertinggal. Ya jenengan sendiri kan perso kalau IDT kan. Desa tertinggal? Iya, ini kan kategorinya Ngerawan itu kan dulu kategori IDT. Impres Desa Tertinggal, sehingga tentunya banyak sekali ketertinggalan di tempat kita, baik dari segi tata kelola infrastruktur, ekonomi, kemudian angka kemiskinannya seperti itu, kesehatannya juga belum terkelola dengan baik. Saya hanya berpikir begini, kalau kita hanya pasrah pada keadaan, maka ya tidak ada yang bisa kita lakukan. Maka saat itu kita berpikir, 2006 saya melakukan analisa bagaimana permasalahan-permasalahan. Jadi ini catatan Mas Budi.
kadangkala ketika kita mau memajukan sebuah wilayah atau diri kita sendiri, itu kita tidak meneropong secara detail. Oke. Nah, meneropong secara detail itu yang pertama adalah menguliti apa potensi dan apa masalah. Oke, bentar, digarisbawahi. Berarti justru ada sebuah potensi yang bisa diungkap gitu aja ya? Betul, tapi kan orang tidak selama ini kan berpikirnya potensi ada. Tapi kan mereka tidak menganalisa secara detail masalah-masalah di tempatnya. Maka kalau kami harus jujur, kalau kita tidak mengenal masalah di tempat kita, apa yang akan kita kembangkan? Maka sering saya bertanya, ketika ada teman-teman atau komunitas desa datang ke sini, apa yang menjadi potensi tempatmu? Bisa cerita. Apa yang menjadi masalah tempatmu? Rata-rata tidak bisa menyampaikan masalah. Itulah yang saya sampaikan. Ketika kamu tidak tahu masalahmu, itulah masalahnya. Kan begitu. Karena dengan kita tahu masalahnya, masalah desa saya seperti ini, A, B, C, D, E, F. Potensinya ini. Berarti kan bagaimana mengkomparasikan antara potensi ini menutupi masalah. Kan itu yang terpenting. Maka maka ketika kita sudah menganalisa secara detail masalah-masalah di tempat kita, baru kita akhirnya membuat langkah. Kan begitu kan? Keren sekali ya, Kang Tris. Kang Tris, saya mau tanya nih, basicnya Kang Tris itu apa nih? Ini luar biasa loh. Apa ya basicnya ya? Apa? Sampaikan aja nggak Pak? Ya, saya ini memang tertarik di dunia pemberdayaan sejak tahun 2004. 2004 ya? Ya, saya bergerak di pengembangan SDM juga. Di apa itu Mas? Jadi ya, saya punya lembaga namanya Lembaga Pengembangan Sumber Daya Insani Win Solution. Jadi background saya awalnya adalah seorang trainer ya, trainer pengembangan SDM, pemberdayaan kewirausahaan. Cuma saat itu kan saya hanya ngomong doang nih. Saya baca buku, saya ngomong di depan forum. Kemudian saya dalam hati kecil, kayak berontak nih. Saya berontak. Saya kok maaf dalam tanda kutip, saya tidak mengecilkan peran itu ya. Saya dalam tanda kutip, saya menipu audiens. Harus membuktikan betul. Maka kemudian LPSD Win Solution ini kita breakdown. Saya berhenti dari panggung pelatihan saat itu. Kemudian saya harus membuktikan apa yang saya omongkan. Itu sempat berhenti total berapa bulan, tahun, atau hanya? Saya terakhir masuk panggung itu di 2006, dan break saya mengolah kreasi 2013 saya baru masuk panggung lagi. 7 tahun? Iya, saya harus membuktikan kan. Artinya bagaimana susahnya pemberdayaan, ternyata susah betul. Wah, luar biasa. Bagaimana menggerakkan masyarakat ternyata juga tidak sesederhana itu. Karena saya mulai pemberdayaan dari 2007, kemudian masyarakat yang internal di dusun saya aja baru tergerak 2015, berarti butuh 5 tahun. 5 tahun. Untuk menyadarkan pola pikir mereka, untuk menyadari bahwa ini potensi yang ada di tempat kita dan sebagainya. Nah, ini menarik. Dari ternyata seorang penggiat pemberdayaan masyarakat, terutama untuk SDM-nya. Nah, Mas Kang Tris. Jadi susah di mana Mas ketika mensinergikan mindset masyarakatnya gitu. Kayaknya tema utamanya itu ya. Itu bisa diceritakan Mas. Memulai bagaimana, terus susahnya gimana, terus bisa goalnya seperti apa? Jadi pola pikir masyarakat kita secara umum, tidak hanya di tempat kami, tapi saya melihat ya karena saya banyak keliling ke beberapa daerah, mentalnya adalah mental tangan di bawah. Jadi karena selama ini itu dicekoki dengan berbagai serba bantuan, maka pola pikir mereka ketika kita mau berbuat, siapa yang mendanai, pemerintah ngasih apa? Kan begitu, Mas. Tanggung jawab loh. Dicekoki tangan di bawah, sering diberi. Sing wis apa Mas? Dalam tanda kutip kan kita dengan program-program pemerintah, dengan adanya BLT, dengan adanya itu bagus, baik. Tetapi kan ternyata sisi empowering, kalau kita berbicara pemberdayaan itu kan harus menyerap kata empower itu sendiri, artinya memberdayakan. Nah, berdaya itu bermula dari apa? Merubah pola pikir, merubah bagaimana sikap masyarakatnya dari yang tangan di bawah menjadi tangan di atas dulu. Berarti ada gerakan. Iya. Maka yang kemudian kita lakukan saat itu adalah memetakan dulu masalah kita apa, kemudian potensi kita apa. Nah, kemudian memang kita konsen di laboratorium sosial saat itu. Saya memang begini Mas, kenapa konsepnya laboratorium sosial? Kita mengadopsi, ini di buku mungkin belum ada. Jadi saya hanya melihat bunga saat itu ya. Ternyata bunga itu harus dari satu titik, kemudian tumbuh, berbunga, kemudian mekar. Harum sekitarnya akan mendekat. Maka kita konsep pakai konsep teori mekar. Teori mekar itu apa? Jadi bagaimana
kita ingin membuktikan komunitas kecil kita terlebih dahulu ini kita kelola dengan berbagai potensi yang ada dan dengan berbagai masalah yang ada. Kemudian kalau ini bisa tumbuh, syukur-syukur mewangi seperti bunga, sehingga sekitarnya itu bisa datang lah. Dan alhamdulillah mulai lah. Mulai. Kang Tris, Kang Tris. Saya tanya dulu, berarti kan mindsetnya masih pola lama. Iya, betul. Satu dusun berarti ya? Iya. Satu dusun mana? Tanon. Dusun Tanon ya? Ya tidak hanya dusun Tanon, di Sanggerawan begitu. Artinya dari membangun laboratorium sosial ini kan dulu seperti itu. Kemudian ketika itu memulai ada beberapa orang itu kan tidak ujuk-ujuk satu dusun juga. Itu bagaimana, Mas? Jadi saat itu setelah saya memetakan permasalahan-permasalahan yang ada, terus terang saya butuh suplai SDM dari luar. Jadi ya pertama dari tim-tim saya dulu di Win Solution itu kemudian kita tarik karena rata-rata volunteernya juga mahasiswa. Kemudian kita ngajak para teman-teman mahasiswa yang terlibat di organisasi. Saat itu kita mulai di 2009. Ayo datang ke desaku. Apa yang mereka lakukan? Udahlah, saat itu kita belum ketempatan KKN, teman kita pikir gini, udah kegiatan setempat kita nginep di rumah-rumah penduduk, tapi saya kasih PR. Saya kasih PR ini loh, permasalahan-permasalahan di desaku misalkan pendidikan. Artinya begini, pentingnya pendidikan. Karena jujur saja, Mas, di Tanon ini usia saya baru 42 ya. Tapi kan saya sarjana pertama di sini, artinya jenengan bisa membayangkan betapa tingkat pendidikannya itu minim begitu, kesadaran untuk itu. Artinya teman-teman ini yang kemudian kita ajak mereka untuk teman-teman Asia ini untuk berinteraksi dengan masyarakat, berdiskusi. Sebenarnya sambil saya itu gali data, karena begini, kalau hubungan kita terlalu dekat itu kadang kan mencari data tidak valid. Maka butuh orang luar yang tidak dikenal. Itu secara teorinya kan biar fair ya? Iya, biar fair lah. Oke, akhirnya mulainya cikal bakalnya kita mulai dari kegiatan outbound desa. Outbound desa. Oke, apa itu, Mas? Maka ya, apa itu outbound desa? Yaitu outbound di tengah desa dengan aktivitas dan kegiatan ala desa dengan pemandu orang-orang desa. Kegiatannya apa itu? Ya, mengenal dolanan tradisional, belajar merumput, kemudian belajar melihara sapi, itu aja. Jadi justru cikal bakal awal kita itu dari kegiatan outbound desa. Bahkan akhirnya saya boleh mengklaim yang mempopulerkan istilah outbound desa itu salah satunya adalah saya. Bahkan saya pernah dimuat di satu halaman di Kompas tahun berapa itu yang bahwa pencetus outbound desa ya, karena outbound biasa. Tapi yang integral di masyarakat, kemudian melibatkan masyarakat untuk mereka bisa terlibat sebagai pemandu itu saat itu belum. Semuanya kan pakai provider, pakai tenaga ahli. Kalau kita nggak usah ngajari masyarakat itu. Itu di mana, Mas, dulu? Outbound dilakukan? Ya sampai saat ini kita misalnya dolanan tradisional, ya di halaman rumah penduduk. Maka dengan kalau di Desa Menari tidak ada spot apapun yang kita bangun. Jadi natural betul ya? Betul, sampai saat ini kalau dolanan misalkan Gobak Sodor, itu ya di halaman rumah siapa, kalau saat ini di halaman Mas Suryono, dulu di halaman Pak Wandi, halaman Pak Wandi karena rumahnya sudah direnovasi, halamannya menyempit, yang besar di halaman Mas Suryono. Nanti dolanan Sudamanda atau engklek itu di halaman siapa. Nanti merumput ya di ladangnya siapa, belajar bertani di ladangnya siapa. Konsepnya kita sharing profit, Mas. Halaman rumah siapa yang kepake berarti kita kasih fee. Kemudian kalau pemilik rumahnya sebagai pemandu berarti dia dapat double. Sebagai pemandu sekaligus lahannya digunakan. Sesederhana itu konsep yang kita gunakan. Masya Allah, keren sekali. Oke, sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi tentu, dan sahabat budaya. Ini menarik sekali ketika di era sekarang bagaimana desa nih. Saya sampaikan desa membuat sebuah desa wisata karena memang biasanya BUMDesnya itu bergerak ke arah situ. Betul. Mindset umumnya seperti itu. Tetapi ketika membangun sebuah gazebo atau joglo mangkrak, banyak terjadi di mana-mana. Nah, ini sebenarnya konsep dari Kang Tris ini kan hanya mengungkap sebuah potensi yang sudah ada, kemudian diintegrasikan, dikolaborasikan. Jadi duit, guys. Jadi konsepnya yang harus dipahami gini, Mas. Ini sebuah nilai yang saya pahami setelah perjalanan panjang ya. Ini sering saya sampaikan ke teman-teman pegiat desa dan sebagainya. Poinnya adalah begini. Lihatlah hal-hal sederhana dari sudut pandang yang berbeda. Lakukan dengan cara yang berbeda, nikmati prosesnya, yakini hasilnya pasti berbeda. Ada tahap itu. Contoh,
orang berpikir itu dolanan tradisional. Tapi kita berpikir bagaimana dolanan tradisional ini kita konservasi, kita rawat, tapi sekaligus bisa mendapatkan nilai profit untuk kita. Yang artinya nilai profit ini kembali ke masyarakat. Kemudian contoh masyarakat petani itu berpikir, wah tani ini pendapatannya susah karena memang kita nunggu proses panjang. Saya berpikir, saya saat itu ngomong ke marga sini, saya pengen pagi nanam, sore panen. Wah, orang bingung. Wah, wis Sontoloyo ora mungkin. Jenenge wong tak nong nandur iki yo esuk nandur nunggu pirang sasi kok dirawat kayak panen. Saya tanya, panen tuh endingnya jadi apa sih? Kan jadi duit ya. Itu kemudian kita datangkan teman anak-anak sekolah, teman-teman dari luar, komunitas luar untuk belajar menanam. Misalkan bibit cabai harganya taruhlah Rp100. Kita jual ke anak-anak sekolah itu taruhlah saat itu per satu anak itu Rp3.000. Berarti sudah berapa rupiah? Berarti kan artinya sudah 2.900. Kalau kali 100 anak, berarti kan sudah panen. Saya buktikan, saya ngomong ke tetangga ini panen. Karena bahkan bagi nanam setelahnya dicabut tapi jadi duit. Iya, itu artinya kan nilai sederhana, Mas. Tapi dilihat dari sudut pandang berbeda. Ini sekaligus sebagai pemahaman kita bahwa orang itu kadang berpikir yang rumit dulu. Kita harus justru menemukan yang sederhana, tapi sudut pandangnya yang berbeda. Kemudian melakukan dengan cara yang berbeda. Oh, petani tetangga kanan kiri saya petani harus begitu. Kita petani ya sama berbeda, tapi petaninya ya nanam, tapi dengan cara berbeda. Ngajak orang banyak, mereka bayar kan berbeda. Yang penting kan yakin, langsung berbeda. Menarik, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat budaya, Kang Tris. Ini jenengan tadi kan juga menyampaikan bagaimana mengajak teman-teman kampus gitu. Iya, betul. Nah, ini memulainya bagaimana? Atau jenengan memang sudah punya komunitas, punya relasi? Kan tidak semua orang punya relasi ke universitas itu. Gimana, Mas? Ya karena background saya dulu waktu di kampus ya saya senang organisasi, tentunya mitra organisasi saya kan banyak. Kedua, saat itu saya masih sering diundang beberapa kampus, termasuk organisasi kampus untuk misalkan mereka mengadakan capacity building dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi database kita. Kita sampaikan ke mereka bahwa jangan hanya terhenti kita ngobrol di kampus, tapi ayo kita lihat realita di lapangan. Ya itu artinya kita berjejaring. Kemudian memang kekuatan di Desa Menari sampai saat ini adalah kekuatan kolaborasi. Jadi kita saat ini bermitra dengan banyak kampus juga, dengan berbagai, karena kita meyakini tidak mungkin akan jalan kalau kita sendiri. Kekuatan kita seberapa sih? Kolaborasi. Iya betul, itu kekuatan kita seberapa sampai akhirnya tumbuh, berjalan. 2012 warga mulai terlibat, dulu mulai dari halaman rumah bapak saya dulu. Jadi dulu mulai pertamanya dari depan itu masih halaman biasa seperti ini, masih lantai tanah. Dulu hanya saya ingat ada pohon jambu satu, saya izin ke bapak saya, boleh enggak ini ditebang, dimulai untuk kegiatan. Bapak saya sampai relasi tadi ya. Nah, ini menggandeng teman-teman di bangku sekolah, terutama untuk anak-anak kampus ini kan tidak mudah. Ini gimana, Kang Tris? Ya karena tadi bermula dari saya aktif di organisasi kampus saat itu kan, namanya organisasi kampus itu kan sebenarnya ada kesejarahan. Sampai saat ini pun tetap akan ditelusur. Apalagi saat itu katanya dalam tanda kutip saya cukup vokal di kampus sehingga kan namanya mesti akan dikenang. Kampus mana boleh tahu? Saya UMS dulu. Oh, Muhammadiyah Surakarta. Saya dari Fakultas Psikologi. Makanya dulu karena mungkin dianggap saya kritis, sehingga sampai adik-adik tingkat saya, bahkan sampai yang angkatan sekarang yang usianya mungkin sudah seusia anak saya itu masih mereka mencari saya. Ya itu bagi saya kekuatan kita. Tetapi sebenarnya bukan mesti seperti itu. Desa atau kita pun bisa kok ngajukan ke kampus untuk melakukan penawaran. Dampingi dong desa saya. Nah, yang penting kemauan kita untuk berkolaborasi dan membangun relasi. Nah, ini sahabat desa, jadi menarik kalimat terakhir bahwa ketika ada sebuah potensi yang dimiliki oleh desa, kemudian ada kemauan, nah tentu kesiapan untuk meminit dari pemerintah desa itu sendiri siap. Bukan tidak mungkin sekolah-sekolah atau kampus-kampus pun siap untuk mendampingi. Memang ini kayaknya juga menjadi programnya kampus ya. Jadi ini kan yang dilakukan.
saya tarik dulu karena yang desa menari nanti ya. Saya belum cerita desa menari. Jadi konsep kami sampai saat ini kan kami saat ini kalau tidak salah bermitra dengan 5 atau 6 kampus ya. Karena kami begini, setiap kampus itu punya titik unggul. Biasanya kita bagi. Ini kampus ini dampingi sisi apa, kampus ini dampingi sisi apa. Mungkin bisa artinya sisi yang ditonjolkan misalnya. Iya. Misalkan contoh untuk konservasi budaya kita dengan UNES. UNES memang UNES Fakultas Bahasa, ini Fakultas Seni dan Bahasa itu kan konsen di kesenian dan budaya. Ya kita untuk pendampingan kebudayaan berarti serahkan dengan kampus itu. Sekarang yang kaitannya dengan teknologi digital kita bermitra dengan Udinus. Karena memang ada core-nya sendiri-sendiri. Itu sebenarnya meringankan beban kita juga. Karena kampus itu sebenarnya juga mencari tempat di mana mereka bisa melakukan pengabdian masyarakat. Dan kita itu bisa melakukan pendampingan untuk masyarakat tanpa biaya, karena kampus kan otomatis ada LPPM-nya, ada di dalam perguruan tinggi, mereka punya dana juga untuk pengabdian. Sehingga kita kan tidak perlu mengeluarkan fulus, cukup mengeluarkan mulut. Ini tentu dikenalnya atau bagaimana cara memperkenalkan desa menari ini dengan kegiatan laboratorium sosialnya, ada peran sebuah komunitas itu sendiri dan media sosial. Ini untuk yang media sosial ini seperti apa, Kang Kris? Ya, jadi desa menari itu awalnya dulu kan kita kenalkan tahun 2012 itu dengan desa wisata Tanon ya. Waktu 2009 sampai 2012 saya belum pakai desa Tanon, saya masih pakai bendera LPSD Win Solution, lembaga saya sendiri. Ketika ada tamu dan sebagainya, itu kita kelola dengan seperti itu. 2012 saat itu karena saya tahun 2009 kan masuk Pemuda Pelopor Provinsi Jawa Tengah. Kemudian saat itu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, jadi nomenklaturnya belum terpisah. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Semarang itu mengadakan FGD, berbagai stakeholder diundang, termasuk karena saya itu pemuda pelopor, saya diundang juga untuk berbicara dari sudut pandang pemuda, ngobrol. Saat itu akhirnya ya saya cerita kegiatan saya ini ada pensiunan dari Dispora Budpar saat itu Bang Yos yang ternyata bergiat di desa wisata. Oh, itu bisa dikembangkan. Oke, silahkan. Akhirnya 2012 itu kita ingat betul, Februari 2012 saya mengumpulkan seluruh warga sini di rumah bapak saya itu. Kita ceritakan konsepnya, mau enggak kalau desa kita itu dikunjungi oleh orang-orang luar. Satu dusun tadi ya? Iya, satu dusun kita kumpulkan, betul-betul kita kumpulkan, kita ajak ngobrol, diskusi, pemahaman pola pikir mereka bahwa kita punya potensi loh untuk orang-orang luar itu datang ke tempat kita. Terus mereka tanya, ngapain loh? Teman-teman kan pelaku kesenian. Ya sudah, biarkan mereka datang, lihat atraksi kesenian kita. Itu di 2012. Saat itu masih kita pakai nama Desa Wisata Tanon ya. Sampai akhirnya ke orang-orang yang kadang datang ke sini kontak saya, karena saat itu kan kita belum ngeh ada Google Map, ada ini, karena ya 2012 kan juga media sosial belum banyak ya. Akhirnya sering tanya, Mas, posisi saya ini saat ini sudah di Jalan Sukowati, ini ke arah mana? Loh, Jalan Sukowati kan di pusat kota Sragen. Karena memang ada kecamatan Tanon di Sragen yang memang kecamatan yang berkembang cukup pesat di Sragen. Mas, saya sudah sampai stasiun Jebles ini, kemana lagi Tanon loh? Jadi yang dikenal saat itu Tanon Sragen. Maka kita berpikir, ingat betul saya saat itu duduk di halaman rumah bapak saya itu. Kemudian saya menghadap Gunung Telomoyo itu, ngobrol sama Bang Yos itu, wah kita harus saya belum mengenal ilmu branding saat itu. Cuma pola pikir saya adalah begini, biar orang itu langsung kesasar kalau nyari sini. Maka karena kita ini yang ditonjolkan itu salah satunya tarian, kemudian banyak masyarakat itu banyak yang pegiat seni tari, ya sudah kita pakai nama Desa Menari. Tapi Desa Menari itu dua hal, Mas. Pertama, kenapa kita pakai nama desa? Itu dari bahasa Sanskerta yang des, yang artinya kerajaan. Kita ingin masyarakat tempat kita itu seperti sebuah kerajaan yang berdaulat, mampu mengelola dirinya sendiri, mengembangkan dirinya sendiri, dan mengatur dirinya sendiri. Itu dari kata des, bahasa Sanskerta. Dan menari itu dari dua hal. Yang pertama secara sempit, menari itu karena memang mayoritas masyarakat di lereng Telomoyo, termasuk di Desa Ngerawan dan di Dusun Tanon itu para pegiat kesenian tari rakyat. Jadi di Desa Ngerawan sendiri aja ada 6 kelompok seni tari loh, Mas. Di Desa Ngerawan ini sendiri. Apa aja itu?
Ya masing-masing dusun kan ada. Enggak mesti kuda kepang, reok. Ya masing-masing kelompok kan ada minimal tiga tarian ya. Ada kayak prajuritan, gitu. ada kuda lumping, ada topeng ayu. Jadi itu berarti kan memang kaya dengan kesenian. Satu dusun ini? Enggak, satu desa. Satu desa. Okay. Kalau tiap ini di satu dusun kan sendiri. Kemudian sebenarnya menari secara luas, jadi menari secara sempit itu ya tarian, tetapi menari secara luas itu akronim seperti yang terpasang di sana. Menebar harmoni, merajut inspirasi, menuai memori pendek kan jadi menari. Oke. Nah, jadi ini brandingnya muncul karena terinspirasi tadi ya. Iya. Masalah sebenarnya. Iya masalah. Orang kok mau nyari jadi susah gitu, karena tanam belum populer kan. Iya. Nah. Kang Tris, tadi kan sempat dikumpulkan di Wejang nih, disamakan persepsi warga. Kemudian actionnya, aktualnya itu di tahun berapa? Atau ya kita kumpul di Februari 2012, langsung kemudian masyarakat oke, nah gitu bisa ya lah, sudah langsung kita gerakkan kerja bakti aja. Begitu. Pohon jambu di halaman rumah bapak saya ditebang, dan kita saat itu kerja bakti hanya bikin lincak-lincak itu aja dari bambu itu. Kita juga belum ada tempat atap untuk itu. Terus kemudian Bang Yos saat itu dari YTC, Yostur Community Center itu mau ada tamu di test case kita. Oke, siap enggak? Sudah siap. Dari mana ketika itu tamu? Berapa jumlah? Saat itu 30 orang ya dari Semarang. Nah, dari Semarang. Dari luar turis atau enggak, dari ya komunitas turis lokal ya, komunitas ya. Kemudian itu sajian pagelaran seni tari. Sudah akhirnya ya bertumbuh aja dari halaman itu. Kalau saat itu belum ada tempat seperti ini, kalau tamu panas ya kepanasan, hujan ya langsung masukin rumah, itu aja sederhana itu. Itu akhirnya ya itu masyarakat gotong royong, bikin lincah dan menghias, saat itu menghias sekitar lah, menghias sekitar untuk selayaknya orang desa nyambut tamu. Jadi di Februari 2012 itu kumpul, kemudian action di kerja bakti. Nah, kunjungan tadi masih ingat bulan apa? Di tahun berapa? Wah, saya di buku tamu ya. Tapi masih tahun 2012. Iya, jadi 2002 Februari kita kan kumpul warga itu saya ingat di 12 Februari 2012. Itu kayaknya tanggal 21 Februari itu kunjungan pertama. Kemudian 2 minggu aja. Iya, ya? Kemudian kita launching desa wisata ini di 21 April 2012. Memang kita mengambil 21 April Hari Kartini itu sebagai spirit kita. Kang Tris. Nah, ini mudah-mudahan nanti dibaca semua penggiat desa ya, dilihat juga oleh semua perangkat desa ya. Jadi pada intinya potensinya tuh wis ono, wis ono loh ini. Jadi dimanapun sebuah desa, walaupun pelosok ada, tentu masing-masing berbeda. Punya pertaniannya, mungkin peternakannya, kemudian budayanya, tetapi sudah ada. Nah, Kang Tris, kunjungan terbanyak itu berapa peserta sampai saat ini? Kita pernah satu hari itu dikunjungi 450 ya. Satu hari saat itu. Tapi kemudian kita evaluasi. Ternyata kami tidak mampu ketika harus ada tamu satu hari itu sampai segitu. Kan itu harus sadar diri namanya. Karena ketika kita paksakan pelayanannya tidak optimal, kemudian kita juga kepondal-pondal. Maka kemudian kita buat batasan ya sudah. Talah di 150 kita masih oke, aman. Tapi kalau sudah lebih dari itu, misalkan apalagi ambil paket outbound desa gitu ya. Kita kan pemandunya wah harus berapa pemandu, space-nya ruang kita kan kecil lah. Ini ada namanya sadar diri bahwa kita pengen kok dapat finansial, tapi jangan sampai kemudian mengorbankan para klien kita yang justru tidak nyaman gitu loh. Tapi ini kesadaran ini murni ya. Iya. Jadi sebelum di delok gitokmu, kita juga lihat gitok sendiri. Betul. Kemudian kalau kami di Menari memang tidak mau tiap hari ada tamu, Mas. Itu ya. Konsep kami adalah konsep jeda. Jadi konsep saya itulah dari konsep harmoni dulu, menebar harmoni. Di tamu itu sebenarnya pertama kali datang ke sini kita aja harmoni dulu. Harmoni itu kan selaras dengan dirinya, selaras dengan masyarakat sekitar di Dusun Tanon ini, selaras dengan lingkungan, selaras dengan alam, akhirnya selaras dengan Tuhan. Jadi harmoni. Kemudian artinya menjaga keseimbangan. Maka kami punya konsep manusia butuh istirahat, alam butuh istirahat. Kalau tiap hari ada tamu,
Berarti eksploitatif. Ya. Tidak ada kesadaran untuk jeda. Kemudian tidak semua tamu itu punya kesadaran untuk menjaga lingkungan juga. Nah, ini istilahnya kemampuan untuk puasa loh, Mas. Nah, ini gini Kang Pres. Kita bandingkan sekarang ya. Ada tempat wisata di mana mereka setiap hari memanage internalnya, kemudian juga berharap profit tiap hari masuk. Mereka yang jelas-jelas di bisnis ya. Nah, kemudian di Desa Menari ini berapa jumlah personil? Kemudian ketika kalau di wisata ini akan mengoptimalkan, misal nih ada wahana. Nah, wahananya di Desa Menari ini kan berupa peternakan, berarti sapinya milik warga. Kalau ada pekarangan ngarit ya, bahasa Jawanya ngarit rumput itu juga milik. Nah, ini perawatannya kan sama sekali kita nggak, Kang Kris ini juga nggak perlu berpikir rumit gitu ya, karena mereka sudah melakukannya. Itu kan aktivitas harian mereka. Ini loh, nah ini perlu disampaikan ke teman-teman loh. Sebenarnya kan kalau dibilang perawatannya kita nggak perlu. Nah ini loh Mas. Ya, jadi saya ingat betul 2017 itu kan dulu boomingnya spot selfie ya. Itu teman-teman saat itu saya masih menjadi ketua desa wisata, ketua forum komunikasi desa wisata Kabupaten Semarang. Banyak yang kemudian datang, loh Kang Tres, Tano enggak bikin spot selfie? Saya bilang enggak. Karena apa? Spot selfie itu musiman. Orang yang datang ke spot selfie itu berapa sih? Paling sekali, 2 kali, 3 kali sudah. Itu yang dan perawatannya sangat tinggi. Itu dia. Kemudian apa yang dirawat di tanah? Apakah ada yang dirawat? Ada. Yang dirawat adalah SDM-nya ya. Jadi itu justru PR berat bagi kami pegiat desa untuk terus merawat SDM ini. Nah ini, ketika merawat SDM ini, apakah ada apa yang harus dikeluarkan finansial gitu, Kang Pres? Kalau finansial kan berupa begini ya, kita kan konsepnya tidak ada karyawan di sini karena pegiat kita kan hampir 95% masyarakat di Dusun Tano itu terlibat. Sistemnya sharing profit saja. Jadi bagaimana kemudian yang kita keluarkan merawat SDM itu justru dengan adanya pelatihan, sarasean, forum-forum kita ngumpul bareng itu. Jadi bimteknya gitu. Iya, jadi kita itu sering ngadakan saat itu ya kumpul-kumpul itu aja, ngobrol ngudoroso. Entah walaupun ngobrolnya ngalor ngidul, tapi itu pendekatan sosiologis karena tipikal masyarakat desa itu kalau dikumpulkan secara formal idenya macet. Rata-rata masyarakat desa kan begitu. Jadi rileks ya. Iya, tapi kalau forum ngopi, ngobrol, rokokan mereka itu ide-ide itu kadang muncul. Lah itu sesuatu yang saya tangkap itu. Makanya kenapa kita meminimalkan yang formal. Jadi sebenarnya desa itu cukup potensi sudah ada, tinggal yang dibutuhkan adalah kemampuan manajemen apa yang ada, mulai yang apa dan kesadaran untuk tidak latah, terpenting itu. Karena apa? Maaf, pegiat apapun bukan hanya wisata, tapi dimanapun itu rata-rata latah. Kalau di sana ada yang ini kemudian booming, kita bikin yang sama. Apa yang menjadi core tempat kita, apa yang menjadi identitas tempat kita, apa yang menjadi keunikan itu tempat aja. Kita. Iya. Maka kalau saya berbicara konservasi, kearifan lokal, konservasi, ya saya berbicara konservasi. Maka sampai saat ini saya berbicara, saya tidak berbicara desa wisata kok. Desa wisata itu kan dalam tanda kutip karena payungnya belum ada satu. Laboratorium itu mau dimasukkan payung apa? Di dinas kan tidak ada. Ya sudah di desa wisata. Tapi saya senantiasa ngomong kami ini laboratorium sosial. Ya harus mengkonservasi, merawat apa yang ada di tempat kami. Memang kami butuh biaya. Nah, kalau kami mengandalkan dana dari pemerintah murni, itu kan tentunya juga lambat. Maka bagaimana apa yang ada ini kita kelola kembali ke masyarakat. Sampai akhirnya saat ini kita laboratorium sosial Desa Menari ini bergerak diri ini 4 hal, Mas. Pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan. Ini yang bergerak dan kita sudah punya kader-kader di situ. Gitu. Kalau untuk pendidikan, kesehatan, kewirausahaan dan lingkungan itu fokus di satu dusun ini ya. Ada yang lingkungan itu kita di 3 desa, pendidikan juga di 3 desa. Jadi ya kita kelola apa yang ada dan misalnya contoh lah. Jadi pendapatan dari Desa Menari itu bersifat distributif ke masyarakat. Hasilnya begini, misalkan kita tiap bulan kan mengadakan monitoring kesehatan ke masyarakat itu hampir 4 kali setiap bulan. Dan berkala kadang kita mengadakan tes asam urat, kolesterol, gula darah itu gratis untuk masyarakat. Padahal itu kan tetap harus
keluar biaya kita. Masyarakat berpikir, loh ini dananya lah dari hasil kunjungan itu sebagian kita subsidi untuk beli itu. Wah, itu contohnya. Kemudian jadi masyarakat itu merasakan manfaatnya walaupun mereka tidak terlibat secara langsung. Nah, kemudian ketika momen saparan, karena kita masyarakat kita sangat terkenal dengan saparan, itu kan mesti ada namanya iuran dusun gitu ya, iuran per kepala keluarga. Kalau kok Darwis yang mengelola desa wisata ini pas ada kasnya ada, memang kita ada budgeting untuk kita keluarkan situ. Jadi itu mengurangi iuran warga. Artinya secara kepala keluarga mereka dapat. Inilah yang terpenting bahwa oke, kita secara keuangan dapat, tapi jangan kemaruk dalam tanda kutip. Jadi ya ketika ada hasil memang pos-posnya kita sudah ada. Begitu. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat budaya, sangat luar biasa ini. Desa Menari di Dusun Tanon, desanya Ngerawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, yang kebetulan di samping saya Kang Pris ini sebagai ownernya, foundernya, terus sama lagi Mas? Ya kalau owner sebenarnya enggak ya Mas. Desa kan enggak ada yang memiliki. Ya enggak. Saya pegiat, saya bilang pegiat aja. Oke. Nah Mas, begitu terkenalnya Mas, kalau kita bicara Desa Menari, ya. Saya juga baru kali ini sampai sini, walaupun selama ini berlama-lama cukup telepon. Ternyata sangat luar biasa. Sebuah laboratorium sosial. Mas, keterkenalan Desa Menari ini menjadi sebuah literasi bagi komunitas, bagi desa, bahkan dari institusi pendidikan yang ada di Nusantara, tidak hanya di Kabupaten Semarang. Nah, kemudian ini ada bangunan yang menurut saya ini super istimewa, dan di sini juga ada simbol-simbol. Di sana saya lihat kok ada Astra. Nah, diceritakan Mas. Supportnya Astra ini sangat luar biasa, seperti apa dan kok iso disupport gitu. Sementara komunitas lain, desa lain mungkin berharap aku disupport, tapi membeli. ada juga. Nah, gimana ini? Jadi Desa Menari. Kebetulan yang terpenting bagi kita adalah ketika kita bikin kegiatan, bangunlah portofolio. Portofolio itu kan penting ya, membangun portofolio ke kita, membangun portofolio kegiatan kita. Karena orang luar atau pihak luar itu yang melihat dari portofolio kita. Itu yang kita lakukan. Nah, kebetulan kan Astra itu tiap tahun kan punya ajang awarding, yaitu Satu Indonesia Award. Itu mencari inspirasi dari tokoh-tokoh pemuda di Nusantara ini sesuai bidangnya masing-masing untuk bagaimana ini dikurasi dan bisa dimunculkan, diprofilkan menjadi inspirasi di tingkat nasional. Tokoh-tokoh pemuda. Ya. Jadi harus Satu Indonesia Award itu untuk anak muda. Nah, kebetulan di 2015 saya penerima Satu Indonesia Award. Satu Indonesia itu semangat Astra terpadu untuk Indonesia ya. Itu ajang tiap tahun di peringatan Sumpah Pemuda. 2000? Saya di 2015. Ketika itu masih muda betul? Ya di batas usia kemudian, batas usia 35 kan. Menurut undang-undang kan 35 masuk pemuda. Masih muda. Iya. Sekarang juga masih muda. Iya, kebetulan saya menerima apresiasi itu pas di bulan Oktober karena lahir saya bulan Oktober di batas usia 35 juga. Tapi bukan masalah itu. Kemudian itu Satu Indonesia. Iya. Terus berapa orang ketika itu Mas? Kan saya dikurasi dari 2.600 itu kan hanya diambil 6 orang. 6 orang itu bukan kriteria provinsi enggak ya? Enggak, berbagai bidang yang memang lolos. Bukan kriteria provinsi. Saat itu angkatan saya. Kriterianya Mas Kris? Saya sebagai dimasukkan di situ sebagai kreator desa wisata Tanon, bidang lingkungan saya. Karena konsep kami adalah mengkonservasi lingkungan. Ini sebuah konsep desa wisata, tapi kok tidak eksploitatif Astra memandangnya. Jadi bagaimana justru mengkonservasi. Nah itu terus di 2016 itu ceritanya begini dulu. 2015 akhir di Desember itu akhirnya para manajemen dari pimpinan corporate komunikasinya Astra itu cuma 18 orang itu dari Jakarta datang ke sini membuktikan apa yang saya sampaikan itu benar enggak. Tapi ketika itu sini sudah jalan. Sudah jalan, tapi kan belum seperti ini. Sing wis ono apa Mas ketika itu? Ya baru. Ini sudah ada belum? Belum. Karena ini dari Astra. Itu dari pendopo itu tapi masih dari bambu. Pendopo kecil itu? Iya, tapi masih dari bambu. Karena pusat kegiatan kita di situ. Saya juga belum punya rumah di sini dan sebagainya lah. Itu
hanya 18 orang di level pimpinan corporate communication itu ke sini membuktikan, oh betul, akhirnya diskusi panjang, loh ini bisa dikembangkan. Karena saat itu Astra sedang punya program namanya Kampung Berseri Astra. Jadi Astra itu punya program membina kampung untuk menjadi kampung binaannya. Lah, saya ditantang sebagai penerima Satu Indonesia Award karena Satu Indonesia Award itu kan mulai dari tahun 2010 Astra itu. Belum ada penerima Satu Indonesia Award ini yang mengelola Kampung Bersih Astra. Dari 2010? Iya, kemudian saya ditantang saat itu. Mas Tres, atau Kang Tres, bisa enggak ini dikembangkan menjadi Kampung Bersih Astra dan akan menjadi penerima Satu Indonesia Award pertama yang mengelola Kampung Bersih Astra. Oke, saya bilang siap. Oke, sehingga akhirnya November 2016 dengan berbagai persiapannya, kita di launching menjadi Kampung Bersih Astra ke-27 secara nasional dan pertama di Jawa Tengah. Itu. Jadi ya kalau Kampung Bersih Astra kan bergerak di 4 bidang tadi, pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, lingkungan. Jadi dari yang awalnya kami hanya bergerak di konservasi yang kita dekatkan dengan wisata, mulai 2016 kami harus berpikir di 4 lini itu sampai saat ini. Pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan. Jadi sampai saat ini dari 2016 sampai saat ini besok tanggal 10 sampai 12 Oktober ini kami rakornas di Bogor, Kampung Bersih Astra secara nasional. Kami harus laporan sekaligus progres untuk perencanaan penyusunan program 2025. Keuntungan kami didampingi Astra adalah kami belajar lini manajemen yang detail. Ini yang terpenting kan itu. Nah, dan supportingnya Astra ke sini memang luar biasa ya melalui program Satu Indonesia Award ini dengan 4 bidang itu. Misalkan di wisata lingkungan kita mulai dari penataan bagaimana PHBS-nya beragam hidup bersih dan sehat itu diintegrasikan dengan pilar kesehatannya. Kemudian penataan homestay. Jadi dulu itu belum semua rumah itu toiletnya layak, akhirnya disupport untuk penataan toiletnya. Berarti disupport betul-betul di sesuai perencanaan kita yang bagi sih berapa rumah yang perlu kita perbaiki. Terus kemudian kalau supporting untuk kamar-kamar homestay yang berupa spray, selimut itu kita saat itu di 30 rumah itu yang sudah disupport karena saat ini ya? Iya, karena yang siap ditempati kan baru 28. Nah, kita disupport 30 rumah lah. Dan berbagai program lainnya termasuk akhirnya karena kita dianggap saat itu kan kemudian di tiap tahun itu Astra juga mengadakan kompetisi kampung-kampung binaannya itu. Nah, 2018 itu Astra kan mau melebarkan Kampung Bersih Astra ini menjadi lebih besar. Diadakan kompetisi Kampung Bersih Astra saat itu di Bali ya diadakan. Nah, kita ya kersane Gusti Allah kok kita dapat juara 1 lagi di 2018. Yang kampung lebih yang Kampung Bersih Astra. Sampai akhirnya ya saat itu kita menjadi salah satu role model Kampung Bersih Astra di tingkat nasional. Sehingga akhirnya karena dianggap program-program kita itu sinergi dan mandiri dan akhirnya kita dapat program KBA Super Prioritas. Program KBA Super Prioritas itu ya hanya beberapa KBA yang dipilih. Salah satunya program KBA Super Prioritas kami dapat ini tepat untuk saat itu ditanya Kang terus butuh apa? Kami butuh titik ruang publik untuk berkumpul baik masyarakat maupun tamu. Hanya dapat joglo ini. Ya lumayan karena kalau bikin sendiri ya enggak. Tidak sedikit sedikit. Nah, ini punya. Luar biasa sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat budaya, sahabat pendidikan. Ini Kabupaten Semarang ya, Kabupaten Semarang. Jadi potensi ini tentu harapannya juga menjadi sebuah literasi ya. Bagaimana kita ingin mengembangkan desa kita sendiri, dusun kita sendiri. Ternyata di agak pegunungan sedikit di Getasan ini ada Dusun Tanon, Desa Ngerawan dengan brandingnya Desa Menari yang beliau sendiri adalah apanya tadi? Pegiatnya, nggak mau disebut ownernya. Kang Tris. Kemudian gini, untuk supportnya dari desa ini sepertinya kan ini dusunnya saja sudah mandiri dengan seperti ini. Ini kira-kira bagaimana, Mas? Ya, tetap kita penataan infrastruktur ya. Dulu kan jalan di kampung ini kan sempit. Yang namanya jalan busur kan hanya paling 2,5 meter. Itu hanya melalui jalan program dengan itu kan kita ngajukan ke desa dan
saat itu mau bikin jalan selebar ini pun pro kontra, Mas. Pro kontranya bukan di internal dusun kami. Kalau di internal dusun kami malah seneng punya jalan luar. Tapi karena ini kan tidak ada jalan dusun selebar ini. Karena kami harus diskusi. Berapa meter? Ini kan jadi sekitar, ya 5-6. Karena kalau kami kebutuhan adalah untuk parkir. Iya. Kebutuhan untuk parkir. Ternyata itu sekarang menjadi barometer. Dusun-dusun yang lain, bukan hanya di dusun Ngerawan ini, tapi di kecamatan, kalau bikin jalan kampungnya kayak tanon lebar. Kan begitu. Nah, ini Kabupaten Semarang. Jadi ketika potensi sebuah dusun dulu ya, itu ada, ya kita sudah persiapkan. Jalannya memang harus, karena akses jalan lebar ini sudah menjadi satu. Jadi orang nggak mungkin sekarang ketika berkunjung itu hanya 10 orang, tapi mesti lebih dari 50. Karena kita kan di sini kan tidak punya lahan parkir khusus, Mas. Ini kalau ke sana mentok. Ini masih mentok. Ke sana kan sudah desa Toloan, desa sendiri. Tapi akses jalan masih jembatan bambu. Oh gitu. Tembus ke desa sebelah masih jembatan bambu. Nah, ini makanya kita kenapa lebar itu sekaligus untuk parkir ketika ada tamu-tamu, bis ya bisa parkir di situ dan sebagainya. Ini memang kebutuhan kita. Kemudian kita dibantu pembangunan gudang oleh pemerintah desa. Jadi ya pemerintah desa support, dan dalam tanda kutip saya ngomong ke pemerintah desa bahwa desa Menari ini bukan hanya satu dusun, tapi ini adalah sebuah satu desa. Maka kita berharap ini integratif satu desa. Walaupun memang di dusun-dusun yang lain kan belum bisa. Tetapi paket kita itu kita integrasikan, Mas. Di Desa Ngerawan ada Prasasti Ngerawan. Itu kan situs sejarah. Sana tadi ya. Itu ya salah satunya kalau rombongan itu homestay menginap di sini, salah satunya mesti kita ajak ke Prasasti. Kemudian petik lemon atau petik apa ya di lahannya yang punya sana. Terus kemudian Desa Ngerawan di Bengkoknya itu, di Dusun Padan itu yang dekat dengan Gunung Gajah itu sekarang kan mau dieksplor ya. Kita beberapa kali kegiatan tamu kita ajak ke sana juga. Artinya memang konsep kita pakai. Dan kita bukan hanya satu desa. Gunung Gajah kan masuknya Desa Nogosaren. Air terjun Kali Pancur masuknya di sana Nogosaren. Ketika ada tamu menginap di sini ya kita bawa ke sana. Berarti kan partisipasi dengan desa sebelah. UMKM-nya kuatnya di semua gawe. Ketika ada tamu, ya sudah UMKM-nya ke sana. Jadi kita integratif. Saya begini, Mas, berpikirnya begini. Kadang, tidak semua ya, kadang teman-teman pegiat desa itu, ketika ada desa yang lain tumbuh, itu mereka merasa terancam. Kalau saya justru senang. Apa yang tidak kami punya, tapi desa lain punya, itu bisa kita jual kok. Nah, jadi juga tadi kolaborasi sempat kita sampaikan, jadi ada integrasi antar dusun, antar desa, kemudian kolaborasi. Nah, ini satu lagi apa tadi? Jadi keterkaitan ini ternyata juga menumbuhkan ekonomi kerakyatan, Mas. Jadi misalkan contoh, kalau kami sih begini, karena tanon itu secara potensi kalau mau diekspor lebih banyak kan UMKM-nya juga tidak banyak. Padahal tamu itu kan kadang kalau lama ya pengen, kan tidak mungkin kegiatannya hanya monoton seperti itu. Maka kita ajak ke dusun-dusun yang lain, desa yang lain juga. Di sana punya potensi apa? Semoga misalkan di tempatnya Mas Yamto itu ada olahan serba susu. Sudah, olahan susunya kita bawa, kita integrasikan dengan sana. Dulu di Desa Wate, yang desanya Pak Bupati, itu ada olahan walo. Ya sudah, tamu olahan walonya ke situ tempat Bu Nurjana itu. Kemudian, tamu pengennya sekaligus ke klaster tanaman hias, ya kita bawa ke Kopeng. Jadi bagi kami tidak mesti desa itu semua punya. Betul. Yang penting mindsetnya, pengen apa kita ada. Dalam arti begini, kita berpikir begini, yang penting tamu nginepnya di Tanon. Karena untuk homestay tadi, Mas, itu berapa waktu pernah terlama satu rombongan ini berada di homestay itu? Kita pernah 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam? Iya. Lokal atau? Ya dari yang 5 hari 4 malam itu dulu dari Jambi. Dari Jambi. Rata-rata sih 3 hari 2 malam. Kemarin 3 hari 2 malam dari USGJ Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon itu 100 orang lah, 3 hari 2 malam. Ini ya memang rata-rata tamu kita tuh justru jarang yang dari dekat, Mas. Ada rombongan nih dari Jambi. Homestay ada 1, 2, 30 misalnya. Nah,
misalnya di tempat A ini berapa orang, B berapa orang gitu? Sesuai kapasitas, misalkan kok kita buat aturan misalkan satu kamar 2 orang, ada yang muatnya 3 orang, ada yang muatnya 4 orang, ya sudah dipakai 4 orang. Memang artinya bisa sampai beberapa rumah ya? Iya. Oke. Iya. Nah, pertanyaan, misal sampai beberapa rumah, 10 rumah dia dipakai. Terus menunya Mas, menunya makan juga sesuai dengan... Nah, kita sudah ada paket menu. Dulu kan begini, dulu memang idealnya orang homestay di desa itu pengen makannya dengan pemilik rumah. Cuma dulu pernah kita uji cobakan seperti itu, ternyata menjadi konflik internal. Konflik internalnya begini. Ketika budget itu kita keluarkan telah X saat itu per orang itu 20.000, itu ya ada yang 20.000 itu dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Tamu enggak komplain, Mas. Tapi antar ibu-ibu itu, antar ibu-ibu ini yang kemudian atau antar warga ini, loh, semono kok ngomong mau ini. Kemudian terus gitu akhirnya kita kumpulkan warga. Gimana kalau gitu? Sudah, kita kan punya divisi konsumsi. Jadi di Darus itu kan punya bidang konsumsi, punya dapur umum sendiri. Berarti satu ya? Ya, sehingga sekarang kalau ada tamu, sudah kita juga punya daftar menu sendiri, menunya ini yang dipilih, saya integrasi di dapur umum semua. Jadi rumah itu murni hanya untuk tidur, mandi, paling mereka menyediakan teh sama cemilan itu aja. Makanya satu tempat. Iya, karena memang kita itu bukan tempat homestay untuk istirahat, tapi harus berkegiatan di sini. Nah, nih pertanyaan. Homestay itu benar-benar rumah kosong untuk ini atau penghuni rumah juga ada di situ? Penghuni rumah di situ, Mas. Karena kita tidak membangun homestay secara khusus. Kemudian itu paling kadang kamar anaknya, kalau ada tamu disulap dulu. Jadi anaknya selempet yang ngerti. Artinya udah siap ya? Siap. Jadi kita kan ada SOP ketika besok ada tamu menginap. Jadi tim kami H-1 itu yang tim homestay itu sudah sweeping dulu. Jadi sudah SOP-nya sudah keluar, dicek buku tamu per rumahnya harus ada, kemudian kamarnya spraynya juga harus siap, kebersihannya sudah harus siap. Jadi itu SOP yang pelan-pelan kita ajarkan, dan ternyata masyarakat pelan-pelan mindsetnya berubah untuk terpola ya. Ini dia yang mau saya juga akan menyampaikan, sahabat desa. Jadi bagaimana mengolah dari sebuah tempat ini, ada sebuah waktu bagaimana masyarakat itu sendiri itu berbenah. Artinya satu waktu kedatangan masih bingung nih, orang awam kan pertama bingung kedatangan tamu kudu kepiye, atau tempat edukasi. Saya ambil contoh nih di Tuntang ini ada sentra kerupuk. Ini yang masih menjadi tanya besar ke mereka. Sentra kerupuk satu orang produksinya sehari 2 kintal. Nah, kalau itu dijajar di depan, kemudian dibersihkan cukup, ada kunjungan ke situ. Ini sebenarnya awalnya engkau piye nek berkunjung gone sih seperti ini, padahal ada proses untuk berbenah ya. Ketika dikunjungi nek wong Jawa pasti deh mesti diresik-resiki. Nah, ini sebenarnya ngalir aja ya, Mas ya. Nah, ini gimana ini, Mas? Ya seperti konsep yang saya sampaikan tadi, lihatlah sederhana dari sudut pandang yang berbeda. Sesederhana misalkan dulu, saya ingat betul, rombongan homestay pertama itu dari Jambi. Saat itu baru 5 rumah yang siap. Jadi saya tawarkan, namanya orang desa merasa, nggonku kok ini orang, ya artinya 5 rumah ya di lingkungan ini saja, dengan ala kadarnya. Tetapi warga yang lain kan ikut nyengkuyung kalau malam kegiatan dengan itu. Ya akhirnya kita sampaikan bahwa justru yang dicari oleh tamu itu ketika ke desa bukan kemewahannya. Kalau kemewahan kan mereka nginep di hotel. Ini keren. Ya, artinya kesiapan, sehingga akhirnya pelan-pelan kita sampaikan ke masyarakat bahwa yang penting rumah itu dibersihkan. Kedua, kamar bersih dan kamar mandi dibersihkan. Artinya itu dulu, karena kebutuhan tamu itu kan di kamar sama kamar mandi. Itu ya itu aja. Akhirnya kita petakan dari akhirnya 5 rumah meningkat, jadi meningkat sampai sekarang akhirnya 28 rumah yang siap. Jadi kita tidak memaksa, Mas. Yang belum mau ya tidak apa-apa. Kadang periode kemarin ada homestay dia mau ke tempatan, periode besok dia bilang tempat gini, kalau prairian ya sudah tidak apa-apa. Kita berpikir akhirnya ngomong ke tamu, sehingga memang konsep kita itu bukan satu kamar sendiri atau berdua. Karena kalau muatnya 3 orang 4 orang ya wis jejel kayak. Toh mereka itu kadang nginap di desa itu bukan nyaman tidurnya, tapi justru ramenya, kemudian bisa berkegiatan dengan masyarakat. Itu aja yang mungkin dia pengen nyoba aja digigit nyamuk Iya. Nah. Tapi alhamdulillah kalau di sini nyamuk kan enggak ya. Karena di pegunungan. Cuma
kalau masyarakat tamu harus adaptasi dengan bau kotoran hewan karena memang sentra peternak kan. Kang Tris, ini bicara tentang potensi sumber daya alam Kabupaten Semarang atau mungkin Indonesia. Kalau kita bicara tentang agrarisnya, karena kemarin si Mas Sofyan juga bercerita ketika teknologi pertanian kalah jauh dengan Korea kita sebutnya. Tetapi ternyata Korea pun kalah jauh dengan agraris kita yang setiap hari bisa menanam. Di sana hanya musim semi saja bisa menanam. Artinya ini potensi yang sangat luar biasa. Kemudian kultur budaya yang terkait tadi disampaikan masyarakat desa itu kan kalau bicara beternak itu tanpa teori pun dia mahir. Mengolah tanah pun mahir. Nah, ini justru menjadi sebuah kelebihan ya, nilai lebih bagaimana untuk bisa dijual. Memang kita sengaja untuk menjual nih, tapi tentu dengan konservasi yang cantik lah. Nah, kalau begitu di Kabupaten Semarang khususnya kan banyak hal potensi itu. Kang Tris, apa yang mau disampaikan untuk potensi-potensi yang dimiliki desa untuk setidaknya ini loh desa menari? Jadi saya akan kembali ke konsep desa menari sebagai laboratorium sosial yang bergerak di konservasi. Jadi yang kami konservasi pertama kali adalah profesi asli masyarakat. Jadi saya sampaikan, itu sesuai konteks desanya masing-masing. Kalau desanya adalah profesi utamanya pengrajin, berarti itu yang harus dikonservasi. Kalau desanya itu nelayan, berarti itu yang harus dikonservasi. Karena apa? Kenapa kami meletakkan konservasi profesi asli masyarakat itu sebagai yang pertama? Karena itu yang menjadi ancaman masa depan. Kita harus jujur, Mas. Tidak hanya di sini. Tapi pelaku-pelaku profesi basic masyarakat itu kehilangan generasi. Karena kehilangan generasi. Contoh kita berbicara petani. Jarang orang tua petani itu kemudian bercita-cita anaknya jadi petani. Karena apa? Jadi petani itu rekoso, jadi petani itu orang mulya dalam arti, jadi petani itu tidak bisa menghasilkan. Lah ini yang harus dikonservasi. Nah ini harusnya saya berkali-kali juga menyampaikan, inilah peran kehadiran pemerintah dalam arti apa? Pembelaan kepada profesi-profesi basic ini untuk apa? Skop pasarnya itu dijelaskan dulu. Berarti selama ini belum jelas. Catatan dulu gini, Mas. Contoh lah. Sekarang ini kan masih di profesi kita ini masih diserahkan mekanisme pasar bebas, walaupun negara bilang tidak. Contoh, ini kan petani kan kemarin mungkin Mas Sofyan mungkin juga lagi kemarin cerita, kan hancur-hancuran kan? Coba petani kemarin misalkan harga sawi putih atau bakja itu cuma Rp300 per kilo. Untuk akhirnya kayak kakak sepupu saya ini di ladang itu kalau dipanen 2 ton, tidak dipanen karena ora cocok, Mas. Ora cocok nggak biaya yang untuk orang panennya. Akhirnya apa? Karena tidak ada pembelaan terhadap aspek pasarnya. Jadi kenapa akhirnya salah satunya profesi-profesi basic itu kemudian hilang? Karena apa? Tidak menjanjikan. Oke, kita punya komunitas, punya tokoh seperti Mas Sofyan, tapi kan tidak semua. Itu kan masih cukup skala kecil. Padahal negara kita ini agraris, petaninya banyak. Nah, ini kan yang harus menjadi PR bersama. Karena apa? Orang tua itu tidak bangga anaknya meneruskan profesinya itu karena apa? Karena susah terus. Padahal kalau kita ndak ada yang jadi petani, kita bagaimana? Saya hanya sering ngomong, secerdas dan sekuat apapun kita, kalau logistiknya itu tidak tercukupi mati kita. Kita harus belajar pada sejarah perang Jerman dan Rusia. Itu kalah bukan karena dengan senjata, kalah kalau jalur logistik diputus saat itu. Artinya, mbak wong pinter kaya ngapa, nek ramangan ki entek ya, Mas. Berarti kan profesi basic ini sebenarnya yang harus ditolong pertama. Kenapa kami mengkonservasi profesi? Kami berharap, dan ini belum berhasil, saya harus mengaku belum berhasil. Kami berharap ke depan anak-anak muda itu mau meneruskan profesi orang tuanya dengan pendekatan ala anak muda. Misalkan saya tidak bisa memelihara sapi secara langsung, tapi bagaimana saya mengolah hasil dari sapi, maka saya produksi sabun susu. Bagaimana kemudian harga susu yang kita ambil dari masyarakat itu tidak sesuai harga yang di pasar, kita naikkan. Ini aspek pembelaan kita. Jadi potensi lokal ini harus dikonservasi dengan apa? Negara hadir untuk melakukan pembelaan, paling tidak ada keterjaminan dulu. Kalau kita dengar cerita negara-negara lah,
jadi petani, jadi profesi basic itu kan mereka dimuliakan karena apa? Keterjaminan mereka ya. Negara hadir, iya. Pemerintah hadir, iya, kan terjamin. Lah sekarang kalau misalkan wis nandur hasilnya optimal, pasarnya tidak jelas, makanya petani ini kalau bukan orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan, tidak ada mereka yang jadi petani. Kenapa petani itu bahasa Arabnya falah? Falahun itu petani, setara dengan hayya alal falah, panggilan mari menuju kemuliaan. Karena yang petani itu mulia. Karena kalau tidak ada orang yang bergerak di lini seperti itu, siapa yang akan menyokong logistik kita? Kan begitu. Ya ini makanya PR, saya sering ngomong ke teman-teman kami bahwa kita itu harus membela orang tua kita dengan cara yang kita bisa. Oh, bagaimana ke depan? Saya senantiasa berpikir terus untuk bagaimana kami berjejaring, termasuk kami kenapa berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan perguruan tinggi. Salah satu yang sering kami keluh kesahkan adalah ini. Kemarin kita kedatangan dari alumni Fakultas Undip, Fakultas Peternakan Undip. Itu beliau kan senior-senior dan ada yang di pemerintahan, ada yang di dewan. Kami sampaikan. Dan ternyata mereka kaget di lapangan. Loh, harganya cuma segitu. Lah mereka, ini faktanya begitu. Mungkin taruhlah harga tomat di sini 1.000. Mungkin di Salatiga sudah sampai 2.500. Di Semarang 3.000. Tapi dia petaninya dong, cuma 1.000. Maka kadang sampai tomat tidak dipanen dan sebagainya. Nah ini kan miris kadang saya kalau berbicara itu kenapa kita perlu mengkonservasi. Jadi sebenarnya Desa Menari ini sebuah konsep yang kami lahirkan untuk kami membela ya saudara-saudara kita bahwa biar mereka itu senang menjadi petani dan kalau ada tamu dengan kegiatan mereka itu ternyata ketika ada tamu anak-anak sekolah itu ikut ke ladang, ternyata kan orang-orang tua itu loh, awalnya mesti gini, ampun deh itu kotor, tapi ketika mereka itu mau, loh itu orang-orang kota aja ternyata mau, dan itu menjadi menarik, sehingga paling enggak biar muncul rasa bangga pada diri, oh aku jadi petani ternyata juga bagi orang luar ini menjadi senang. Ini proses begitu, kemudian ada distributif, manfaat yang kita peroleh dari Desa Menari ini ke mereka. Dan ini yang menjadi PR terus di kami, Mas. Jadi konservasi itu sesuai profesinya. Kalau kami petani ya petani yang harus dikonservasi. Kalau nelayan ya harus nelayan. Karena sama nelayan juga kehilangan penerus, pengrajin juga kehilangan penerus. Kita berbicara yang terdekat di kabupaten kita lah, di daerah Beringin ya, itu yang sentra Rogorege. Coba berapa pemuda yang mau bergerak diri di situ? Karena isinya orang-orang sepuh, pemudanya keluar. Artinya ini catatan yang penting bagi teman-teman. Jangan sampai desa itu kehilangan pemuda. Maka harus berpikir bagaimana desa itu nyaman untuk para pemuda. Karena kalau sebuah komunitas kehilangan pemuda, berarti dia akan kehilangan masa depannya. Itu yang menjadi catatan. Wow. Kan begitu toh. Iya, coba kalau anak mudanya yang sekolah kemudian bekerja di luar semua, desa isinya orang-orang sepuh, ya sudah. Bisa jadi desa suatu saat jadi nostalgia saja. Apa kita akan pengen seperti itu kan? Enggak pengen. Nah ini. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat budaya, sahabat pendidikan, cukup lama kita bincang-bincang dengan Kang Tris. Ini menarik sekali dan membuka pengetahuan kita untuk bagaimana sih ternyata begitu pentingnya mengungkap sebuah potensi yang sudah ada. Jadi keunikan, keberaneka-ragamannya dari masing-masing tempat dengan potensinya itu justru yang menumbuhkan value yang lebih tinggi di situ. Nah, di samping itu tadi sampai yang di poin terakhir ini bagaimana kita mencoba harus memberikan rasa bangga kepada profesi warga desa khususnya, karena ketika kita bicara desa berarti tidak lepas dari pertanian. Nah, ini juga untuk melangsungkan, mengkonservasi bagaimana kehidupan di masa mendatang. Banyak yang terjadi, memang ini benar, saya dari Purworejo kebetulan, itu kalau kami pulang saat lebaran, itu 1-2 rumah ambruk, betul terjadi di sebuah desa, karena semuanya urban. Ketika rampung sekolah, lari ke kota besar, yang di rumah itu betul-betul rumah roboh itu banyak. Nah ini
miris sebenarnya ya. Padahal potensi begitu banyak. Nanti bisa jadi ketika ada investor orang-orang luar mau mulai membidik tanah-tanah yang nggak produktif malah Mas ya. Iya, karena cari yang murah tapi di situ dibuat menjadi sebuah potensi baru menjadi produktif. Akhirnya kita hanya meritok, domblong tok. Loh, rumahku dulu sekarang jadi, nah itu yang terjadi. Jadi ini juga menjadi preventif bagaimana lah kita menyampaikan ke teman-teman desa khususnya komunitas-komunitas muda khususnya juga untuk sedikit membuka cakrawala untuk bagaimana kita mengangkat sekitar kita, dusun kita, desa kita. Kang Kris, terima kasih sekali pertemuan ini. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi nilai literasi dan edukasi yang bagus untuk warga masyarakat Kabupaten Semarang khususnya dan seluruh Nusantara. Terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Panjang sekali nih guys.